Di bawah terik matahari Jakarta, ada ribuan pasang kaki yang melangkah terburu-buru. Namun, di antara bising klakson dan riuh obrolan jam makan siang, ada dua orang yang justru terjebak dalam keheningan yang memekakkan telinga. Kadang, tempat paling sepi di dunia ini bukanlah ruang kosong, melainkan meja makan yang diisi oleh dua orang yang pura-pura lupa kalau mereka pernah saling mencintai. Arto mengaduk es kopi susunya, membiarkan bunyi es batu yang berbenturan mengisi kekosongan di antara mereka. Di seberang meja, Mira sedang menatap layar ponselnya, seolah ada hal yang jauh lebih menarik di sana ketimbang pria yang pernah berbagi mimpi bersamanya selama 3 tahun. 2 bulan lalu, hubungan mereka karam. Tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada piring terbang, atau orang ketiga. Semuanya berakhir begitu saja, seperti seutas benang yang ditarik terlalu kencang dari kedua ujungnya hingga putus tanpa suara. Sebagai analis keuangan, Arto selalu terbiasa menyelesaikan segala sesuatu dengan logika dan angka. Baginya, jika ada masalah, cari rumusnya, temukan variabel yang salah, lalu perbaiki. Namun, di hadapan Mira, semua rumus logis Arto mendadak tidak berfungsi. Pertemuan siang ini adalah sebuah ketidaksengajaan yang disesali Arto. Cuaca Jakarta sedang cerah-cerahnya, langit biru bersih tanpa awan. Saat mengantre di kedai kopi favorit mereka dulu, Arto melihat siluet yang sangat ia kenal. Rambut sebahu yang sedikit berombak, cara berdirinya yang bertumpu pada satu kaki. Itu Mira. Alih-alih berbalik arah, ego lelaki Arto justru menuntunnya untuk menyapa, bahkan mengajukan sebuah ajakan yang salah. Mau makan siang bareng? Dan disinilah mereka sekarang. Terjebak di sebuah sudut tempat makan yang penuh sesak, namun terasa seperti pulau terpencil. Arto memandangi wajah Mira. Perempuan itu bekerja sebagai desainer grafis di agensi iklan tepat di gedung sebelah kantor Arto. Dulu, Mira adalah manusia paling ekspresif yang Arto kenal. Matanya akan berbinar cerah saat menceritakan palet warna yang ia pilih untuk sebuah proyek, atau menggebu-gebu saat kesal dengan revisi klien. Arto mengira, ia sudah mengerti setiap jengkal isi kepala Mira. Ia mengira ia sudah paham luar dalam. Namun siang ini, tatapan Mira terasa begitu dingin. Ada dinding kaca yang mendadak berdiri di antara mereka. Saat Mira mendongak dan mata mereka berpapasan, Arto tidak lagi menemukan binar itu. Kosong. Kerjaan lancar, Mir. Arto mencoba membuka obrolan formal, terdengar seperti rekan kerja yang canggung. Mira menurunkan ponselnya, tersenyum tipis. Lancar tuh. Lagi sibuk pitching buat brand kopi baru. Baguslah, sahut Arto pendek. Lidahnya mendadak kaku. Logika yang biasanya membantunya berargumen di ruang rapat, mendadak lumpuh di hadapan Mira. Di luar jendela, orang-orang berlarian mengejar lampu hijau penyeberangan jalan. Di dalam ruangan, Arto sedang mengejar sisa-sisa kenangan yang kian menguap. Ia ingin bertanya, di mana tepatnya kita mulai salah? Di bagian mana komitmen kita yang dulu kokoh perlahan-lahan retak? Namun, pertanyaan itu hanya berputar di kepalanya. Aku lagi dekat sama orang sekarang. Mira memecah keheningan, suaranya pelan namun terdengar seperti ledakan di telinga Arto. Anak copywriter di kantor. Dia lucu, suka bikin bercandaan aneh yang kadang enggak jelas, tapi bisa bikin aku ketawa terus. Arto merasakan ada sesuatu yang aneh di dadanya. Ia memaksa bibirnya membentuk sebuah senyuman. Senyum getir seorang pria yang sadar bahwa posisinya telah digantikan oleh orang lain yang bisa memberikan apa yang gagal ia berikan dulu. Kehangatan, tawa, dan rasa dipahami. Bagus kalau begitu, Mir. Ikut senang, kata Arto, meski hatinya berdarah. Arto tidak tahu bahwa di balik ketenangan wajah Mira, ada gemuruh yang sama hebatnya. Mira menatap Arto, mencari sosok pria yang dulu selalu ia harapkan bisa memeluknya saat ia lelah dengan dunia. Rekan kantor barunya memang bisa membuatnya tertawa, bisa menghapus sejenak penatnya. Namun, jauh di lubuk hati Mira yang paling dalam, setiap kali pria baru itu melontarkan lelucon, ada bagian dari dirinya yang berbisik seandainya saja pria itu adalah Arto. Seandainya saja Arto yang kaku itu bisa sedikit saja menurunkan egonya dan mendengarkan perasaannya dulu. Jam istirahat hampir usai. Jam dinding digital di sudut ruangan seolah berdetak lebih cepat, memaksa realita untuk kembali mengambil alih. Mereka beranjak dari kursi, berjalan berdampingan keluar dari rumah makan menuju lobi gedung megah bermaterial kaca tempat kantor mereka berada. Langkah kaki mereka selaras, namun arah tujuan mereka sudah berbeda.
Cahaya matahari siang memantul di dinding-dinding kaca, menciptakan kilau yang menyilaukan, kontras dengan mendung yang menggelayuti hati Arto. Tepat di belokan koridor menuju deretan lift, langkah mereka terhenti. Ini adalah titik pisah mereka. Arto menahan napasnya dalam-dalam. Dadanya sesak. Ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk mencengkeram tangan Mira, memohon agar perempuan itu jangan pergi dulu, memohon kesempatan untuk mengulang semuanya dari awal. Kalimat, "Aku masih sayang kamu Mir," sudah berada di ujung lidah. Namun, ego, gengsi, dan ketakutan akan penolakan membuat kalimat itu tercekat di tenggorokan. Kata-kata itu mati sebelum sempat diucapkan. "Duluan ya tuh," pamit Mira pelan. Mira berbalik, melangkah menuju lift gedungnya. Arto hanya bisa berdiri mematung di sudut koridor. Ia menatap punggung Mira yang perlahan menjauh, berbaur dengan puluhan karyawan lain yang mengantre lift. Punggung yang dulu sering bersandar di bahunya, kini benar-benar berjalan pergi meninggalkan semua yang pernah mereka bangun bersama. Pintu lift tertutup, dan Mira menghilang dari pandangan. Arto mengembuskan napas berat. Hubungan mereka tidak akan pernah kembali. Mereka selesai. Namun Arto tahu, melupakan tidak pernah semudah membalikan telapak tangan. Mulai hari ini, setiap kali ia melangkah melewati koridor ini, setiap kali matahari SCBD membakar kulitnya di jam makan siang, bayangan Mira akan selalu ada di sana. Menghantuinya dengan sebuah pertanyaan tanpa jawaban. Bagaimana bisa dua orang yang pernah sedekat nadi, kini berubah menjadi dua orang asing yang hanya saling menyapa lewat sunyi? Pada akhirnya, melepaskan bukan tentang melupakan semua kenangan, melainkan tentang mengizinkan kenangan itu ada, tanpa harus memaksa pemiliknya untuk kembali. Beberapa cerita memang diciptakan untuk selesai, bukan karena tidak lagi cinta, tapi karena waktu telah menyadarkan bahwa berjalan masing-masing adalah satu-satunya cara untuk tidak saling menyakiti lebih jauh lagi.